Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Saya akan membawakan kali ini adalah materi yang banyak sekali dipertanyakan, yaitu kredit pintar bangkrut. Nah, kalian harus nyimak ya, biar kalian paham dan biar jelas ya situasinya seperti apa. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua ya, bertemu kembali dengan channel yang memotivasi Anda, yang memberikan informasi dan mengedukasi kalian ya terkait masalah pinjaman online dan seputar masalah gagal bayar pinjaman online. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ke video yang akan saya bawakan, yaitu pinjol kredit pintar bangkrut. Nah, ini banyak pertanyaan ya, nanti saya akan jawab, saya akan kupas tuntas seperti apa, dan mudah-mudahan ini memberikan informasi buat kalian semua. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa agar apapun yang akan kita kerjakan di kemudian hari, di esok hari, ke depannya, semoga Allah selalu mengiringi kita, semoga Allah selalu menyertai langkah-langkah kita, dan Allah memberikan keridhaan buat kita semua. Oke teman-teman, kita mulai ya. Tundukkan kepala kita, tengadahkan tangan kita mulai berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, pemilik dan pencipta alam semesta ini, ya Allah, ampuni hamba-Mu ini yang telah lalai karena terjerat dengan riba pinjaman online yang Engkau laknat, yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini yang sampai dengan saat ini selalu mengulang dan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Ampuni kami, ya Allah. Berkahi seluruh keluarga kami, berkahi rezeki-rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, hamba berdoa untuk teman-teman yang saat ini bermasalah dengan pinjaman online-nya. Berikan mereka solusi yang terbaik, ya Allah. Dekatkan mereka dengan semua rezeki-Mu yang halal, dan jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kenistaan yang lebih dalam lagi. Ya Allah, untuk kawan-kawan yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, berikan mereka kesembuhan, angkat sakit penyakitnya, ya Allah. Karena hanya Engkau-lah yang Maha memberi kesembuhan untuk hamba-Mu. Ya Allah, untuk teman-teman yang saat ini sedang bermasalah dalam rumah tangganya, sedang di ujung tanduk perceraian, ya Allah, rekatkan kembali mereka, utuhkan kembali rumah tangganya, harmoniskan kembali untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikan mereka petunjuk-petunjuk dan solusi-solusi yang datang dari-Mu, ya Allah, terkait masalah pinjaman online dan penyelesaiannya. Berikan mereka kesatuan hati untuk tidak saling egois dan melepaskan ego masing-masing, agar mereka dapat bersama-sama menyelesaikan masalah hutang pinjaman online dalam rumah tangganya. Ya Allah, untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan, di PHK dari pekerjaannya, berikan mereka pekerjaan yang terbaik, ya Allah. Berikan mereka pengganti pekerjaan yang lebih layak dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Berikan mereka pekerjaan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berkahi seluruh pekerjaan kami, berkahi seluruh usaha ikhtiar kami, ya Allah. Berikan semuanya kemudahan, berikan semuanya kelancaran, dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua ya, kembali kita bertemu dan kembali kita berdoa. Nanti setelah selesai video ini kembali kita tutup dengan doa, insya Allah. Apa yang akan kita rencanakan, apa yang sedang kita jalankan, Allah akan meridhoi langkah-langkah kita. Budayakan berdoa ya kawan-kawan, karena ini adalah kunci utama dari penyelesaian seluruh masalah-masalah dalam kehidupan kita. Insya Allah ada selalu jalan keluar, insya Allah ada sesuatu hal yang akan membuat kita tenang. Doa membuat tenang, doa membuat lancar,
Doa memberikan kemudahan, insya Allah. Oke teman-teman semua, saya akan bahas langsung terkait materi pinjol kredit pintar bangkrut. Nah, banyak yang bertanya, kredit pintar bangkrut ya Pak? Nah, saya akan jawab. Biar kalian juga sedikit paham dan memahami situasinya seperti apa. Dan ini nanti pandangan-pandangan saya, review saya gitu kan, itu hanyalah pandangan ya dari pengalaman saya. Selama saya dari tahun 90-an berkecimpung di dunia pembiayaan, di dunia perbankan. Dan nanti saya akan bagikan seperti apa sih kondisinya yang dialami oleh kredit pintar ini menurut pandangan dan versi saya. Biar teman-teman juga nanti terbuka wawasannya ya. Oke, jadi saya mendapati dari kredit pintar ini beberapa pertanyaan, bahkan japri ke saya, ada email ke saya, bahkan ada yang telegram ke saya ya, menanyakan hal seperti ini. Kredit pintar bangkrut ya Pak? Saya akan jawab ya. Saya menelusuri dulu dari pernyataan yang dilontarkan oleh salah seorang pihak dari kredit pintar. Saya mengambilnya dari salah satu media ya. Nah, saya bacakan ya dari kontan.co.id. Nasabah fintech lending kredit pintar beberapa waktu terakhir mengeluh tak bisa mengajukan pinjaman. Dalam keluhannya, nasabah menyebut ada alasan perbaikan sistem saat hendak mengajukan pinjaman. Berdasarkan pantauan kontan dalam Google Play Store, nasabah sudah tidak bisa mengajukan pinjaman sejak lebih dari sebulan yang lalu. Head of Marketing Kredit Pintar Willy Apriando pun mengatakan dan mengkonfirmasikan bahwa memang betul ada pemeliharaan sistem. Hal ini ya, menurut dari manajemen dari pihak kredit pintar bilang bahwa hal ini dilakukan agar kedepannya pelayanan kami kepada customer dapat lebih prima dan menjangkau market yang lebih luas. Ya. Hanya saja, ya, dari manajemen sini tidak menyatakan bahwa kapan akan selesai. Jadi dia bilangnya begini ya. Sejak kapan pemeliharaan sistem tersebut dilakukan, ia juga tidak memastikan kapan hal tersebut selesai dan nasabah bisa mengajukan pinjaman lagi. Akan kami informasikan segera begitu pemeliharaan sistem telah selesai dilakukan. Ya. Catat ya. Ini dari manajemen atau pihak dari kredit pintar menyatakan hal seperti itu. Lalu dari beberapa testimoni, dari beberapa pernyataan di kolom komentar yang ada di Play Store, yang ada di aplikasinya, saya akan perlihatkan ke kalian, tapi saya tidak akan bacakan semuanya ya. Seperti ini, awalnya sih sangat membantu, aku bayar selalu tepat waktu dan aku lunasin semua pembayaran. Pas mau pinjam lagi, langsung tidak bisa dengan alasan perbaikan sistem. Limit padahal sudah besar karena selalu tepat waktu dan pembayaran. Kalau sudah tidak bisa lagi, tolong hapus data saya. Terima kasih. Komplain keras ini ya. Lalu saya bacakan lagi. Ternyata semua ulasan yang tertulis di aplikasi ini benar adanya dan keraguan saya pun terjawab sudah. Baru mau pengajuan kedua kali sudah gagal. Padahal untuk pembayaran pinjaman sebelumnya saya selalu bayar tepat waktu. Bahkan sebelum jatuh tempo dengan alasan masalah sistem. Awalnya saya pikir aplikasi ini benar-benar dapat diandalkan. Tapi ternyata memang benar-benar pintar. Sesuai dengan nama aplikasinya kredit pintar. Begitu pintar mengecoh nasabah. Satu lagi deh ya, saya baca ini. Satu lagi ya. Bayar pinjaman lancar nggak sampai jatuh tempo, sekarang mau pinjam lagi malah nggak bisa. Kenapa? Alasannya pemeliharaan. Terus padahal ini aplikasi udah bagus dan sangat membantu loh. Para pemakai udah pada nyaman dan percaya, malah sekarang dikecewakan. Tolong segera perbaikan sistemnya agar semuanya dapat menggunakannya kembali. Banyak sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ada juga yang ini. Tuh. Ini saya bacakan aja ya. Terima kasih kredit pintar udah 2 kali pengajuan yang disetujui, yang ketiga setelah pembayaran sebelum jatuh tempo. Kirain bisa pengajuan kembali. Ternyata tertulis tidak bisa dilanjutkan karena pembaharuan sistem. Sudah dicoba berapa kali masih belum bisa. Maaf. Sebelumnya kredit pintar saya hapus dulu aplikasinya. Tolong disimpan data saya sampai disalahgunakan. Jangan sampai disalahgunakan. Semoga ke depan lebih baik lagi. Ya. Ini banyak tuh ya. Seperti ini. Ini adalah testimoni. Nah kayak gini juga ya. Diturunkan katanya ratingnya. Nah, seperti ini juga. Benar-benar kecewa. Semuanya kekecewaan yang muncul tidak lagi bisa mengajukan pengajuan, tidak bisa lagi dicairkan. Untuk kedua kalinya, untuk beberapa kali setelah mereka membayar dengan tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo sudah dibayar. Sejak saya buat video ini, ternyata sudah 3 bulan. Ya, sudah 3 bulan. Ini ada yang berkomentar ya di bulan Juli.
30 Juli 2022. Saya bacakan saja ya. Nah ini, biar kalian tahu. Maaf, diturunkan ratingnya soalnya udah 3 bulan lebih perbaikan sistem terus. Semoga lekas membaik pas lihat ratingnya turun. Maaf, perbaikan sistemnya sampai kapan ya? Masa 3 bulan perbaikan sistem mau pinjam lagi nih? Riwayat saya sudah sangat bagus, gak ada yang pernah telat sama sekali. Jadi tolonglah, pulihkan kinerja aplikasinya. Banyak yang membutuhkan, terima kasih. Dibuat 30 Juli 2022. Sementara saya buat ini di pertengahan Agustus 2022, berarti sudah mau menginjak 4 bulan perbaikan sistem. Nah, seperti apa nih? Pandangan saya nanti saya akan ulas ya. Bagaimana kalau memang ini sudah terjadi, seperti apa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman nih, ini saya bacakan ya balasan dari beberapa komentar pedas yang dilontarkan dan dikomentarkan oleh para nasabah yang setia yang membayar sebelum jatuh tempo. Nah ini ya kalian lihat tanggapan dari Kredit Pintar ya tertanggal 25 Juli 2022 ini yang ada di Play Store ya. Kredit Pintar Indonesia. Hai Sobat Pintar, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini pengajuan pinjaman tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Dikarenakan Kredit Pintar sedang dalam pemeliharaan sistem, Kredit Pintar akan memberikan pemberitahuan kembali jika masa pemulihan telah selesai. Saya akan komentari ya. Jadi begini, ini alasan ya yang sudah dibuat berbulan-bulan. Di bulan pertama sedang pemeliharaan sistem. Di bulan kedua sedang pemeliharaan sistem. Di bulan ketiga sedang pemeliharaan sistem. Berjalan di bulan keempat sedang pemeliharaan sistem. Nah, nasabah dibuat bingung. Tidak ada kepastian seperti apa ya. Jadi menurut sepengetahuan saya, sepengamatan dan sepengalaman saya pernah ada di dalam dunia pembiayaan, dunia finance ya, di dunia multiguna juga. Jadi kalau seperti ini terjadi dulu itu biasanya kalau misalnya sudah tidak mau melakukan pencairan atau sedang stop dulu ya pencairan, itu biasanya ada kendala di pendanaan. Dulu ya, saya tidak bicara masalah Kredit Pintar ya. Dulu ketika saya misalnya dari cabang saya menyetop, tidak melakukan dulu pencairan kepada masyarakat, tidak dulu melakukan pencairan kreditnya, berarti ada permasalahan ya, ada permasalahan cash flow yang terjadi. Ada kolektibilitas yang tidak bagus yang terjadi saat itu, artinya pemasukan yang sudah dicairkan ke nasabah, ya, pemasukan atau banyak tingkat yang gagal bayar, yang tidak bisa dikolektif lagi uangnya, tidak bisa lagi diambil angsurannya. Akhirnya terjadi kemacetan, akhirnya cash flow-nya terganggu. Itu yang biasa terjadi, langsung memutuskan manajemen untuk ya sudah di stop dulu. Tidak ada dulu pencairan sebelum koleksinya membaik, sebelum penagihannya membaik, sebelum sehat kembali. Ya, kalau sudah sehat kembali akan dipertimbangkan untuk kembali dikucurkan dana pencairan kreditnya ke masyarakat. Sama mungkin halnya yang sekarang terjadi oleh Kredit Pintar. Kalau kita lihat kok bisa ya pemeliharaan sistem selama berbulan-bulan seperti ini. It's okay lah. Mereka akan mengembangkan mungkin suatu sistem yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sistem yang mungkin akan lebih bisa diakses dengan mudah oleh nasabahnya. Entah yang akan dibuat sistem seperti apa dengan alasan mereka sedang perbaikan sistem. Tapi alangkah terlalu lamanya. Kalau 3 bulan itu sungguh sangat terlalu lama. Dan ini menimbulkan asumsi-asumsi lain di masyarakat yang beredar bahwa Kredit Pintar sudah kolaps. Banyak kan asumsi seperti itu. Sama, saya pun berasumsi demikian. Karena kalau misalnya perbaikan sistem, alangkah lamanya ya. Perbaikan sistem mungkin hanya memerlukan waktu untuk sekelas Kredit Pintar. Dengan perusahaan sebesar Kredit Pintar seperti ini, masa sih harus membutuhkan waktu sampai 3 bulan lebih hanya untuk perbaikan sistem? Saya pikir sih, secara akal sehat saya, kalau saya berpikir ini sangat tidak mungkin ya. Pemeliharaan sistem terlalu lama juga ya. Dan saya sudah mencium sesuatu yang aroma-aromanya. Kalian tahu kan aromanya, aroma apa? Makanya teman-teman semua,
kalian lah yang bisa menentukan ya seperti apa dengan kondisi seperti ini ya. Yang tadi saya sudah ceritakan pengalaman saya di dunia perbankan, pembiayaan. Kalau misalnya terjadi penyetopan, pencairan, tidak lagi bisa melakukan pinjaman kepada nasabah, di stop dulu pinjamannya. Biasanya dulu kami ya mengalami cash flow alias kolektibilitasnya terganggu, yaitu penagihan tidak bisa dilakukan ke nasabah, nasabahnya bandel, banyak yang gagal bayar, ya, terjadilah seperti itu. Akhirnya kami mengikat semua pencairan, jangan dulu digelontorkan atau jangan dulu dikucurkan untuk para nasabah sebelum mereka semua direcovery alias diperbaiki, tingkat bayarnya diperbaiki lagi. Jadi tingkat gagal bayar diminimalisir dan tingkat bayarnya diperbaiki lagi. Jadi ada istilahnya dulu, yang gagal bayar dibuat bayar, yang bayar dipertahankan agar tetap bayar. Nah itu rumusnya. Kalau sekarang Kredit Pintar tiba-tiba setelah 3 bulan ini tidak melakukan pencairan pinjaman, tidak melakukan kucuran pinjaman lagi, ya, berarti ada sesuatu, something wrong yang menurut saya ini sangat tidak logis ya, unlogic sekali bagi saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menangkap apa yang saya bicarakan seperti ini. Disebut bangkrut, masih ada perusahaannya. Disebut bangkrut tapi juga masuk akal. Kalau misalnya tidak bisa mencairkan, ya berarti tanda tanya. Kenapa gitu kan? Sepengalaman saya seperti itu tadi ya yang saya sebutkan. Jadi kalau pengalaman saya, kalau misalnya memang tidak bisa mengucurkan kredit lagi, berarti bermasalah dalam cash flow-nya, bermasalah dalam perputaran keuangannya, sehingga mereka menyetop dulu untuk mengucurkan dana. Karena dana yang ditarik dari masyarakat, dana yang ditarik dari nasabah terdapat kendala. Kendala ya karena gagal bayar, banyak gagal bayar di mana-mana, sehingga memutuskan dan diputuskan untuk menyetop dulu. Ya, menyetop dulu kucuran atau pencairan dana pinjaman. Itu yang dulu saya lakukan. Ya, biar kalian paham. Jadi tidak menerka-nerka lagi, ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Mungkin sama, ada beberapa asumsi yang sama seperti saya ya. Tapi inilah fakta yang terjadi. 3 bulan lebih Kredit Pintar tidak mengucurkan dananya. Mencium aroma-aroma tertentu nih saya. Ada sambutan positif gembira, ada juga yang bertanya-tanya, masih bertanya-tanya, tidak terjawab dengan konten saya ini, tapi saya hanya memberikan pandangan ke kalian. Kalau dulu saya mengalami hal seperti ini sebagai pelaku bisnisnya, ya yang terjadi seperti itu. Kalau misalnya tidak mencairkan ke masyarakat, apalagi ini sampai berbulan-bulan seperti ini, berarti ada sesuatu masalah dengan keuangan, berarti banyak tingkat gagal bayarnya, yang tidak terkolektif lagi, tidak bisa lagi ditagih, sehingga mengencangkan ikat pinggang perusahaan untuk tidak kembali mengucurkan dana untuk nasabah berupa dana pinjaman. Paham ya? Nah, pertanyaannya, Pak, ini kalau sudah begini tetap harus dibayar atau tidak? Semuanya tergantung Anda, tergantung kalian. Kalian ada dana atau tidak? Kalau kalian tidak ada dana, ya sudah, jangan dipaksain. Toh banyak testimoni kan? Ya, banyak testimoni. Saya tahu kok di antara kalian teman-teman semua, ada yang membayar ingin kembali mengajukan dananya. Ada yang membayar ingin kembali mendapatkan pinjaman yang lebih besar atau limitnya lebih naik lagi, lebih besar lagi. Ada di antaranya pasti seperti itu. Bahkan mungkin 70% menghendaki demikian. Karena begitu mudahnya dulu yang namanya Kredit Pintar mengucurkan atau memfasilitasi dana pinjaman. Begitu mudahnya. Mereka mungkin sudah terlena. Dulu bayar lancar. Sebelum jatuh tempo langsung bisa limitnya naik besar. Limitnya naik lagi berapa kali lipat. Nah sekarang mereka tidak bisa mendapatkan hal seperti itu. Ya itu terserah kalian sekarang. Kalian mau bayar ada dana, silahkan. Ya, kalian ada dana untuk membayar hanya pokoknya, silahkan. Kalian tidak mau bayar sama sekali karena mengingat situasi seperti ini, kok tidak bisa cair lagi, tidak bisa mengambil lagi pinjaman, silahkan, semuanya adalah keputusan kalian. Tapi saya selalu sarankan, ya, selalu sarankan, kalau memang Anda ada dana, ya persilahkan saja Anda untuk menyelesaikan kewajiban Anda, walaupun hanya sebatas pokoknya saja. Tapi ingat ya, kalau kalian sudah dilakukan pencemaran dalam artian apa? Sudah dibuat rese. Sudah telepon ke kontak darurat ke sana kemari, sudah di WhatsApp sedemikian rupa sampai mempermalukan kalian, semua saya serahkan ke kalian. Kalau saya pribadi dipermalukan seperti itu, saya tidak akan pernah melakukan pembayaran.
biarkan ya orang yang datang, yang memperlakukan saya, mempermalukan saya, datang ke rumah saya, bicara baik-baik, kenapa sampai disebar datanya. Padahal belum dikunjungi rumah atau alamat dari alamat KTP nasabah. Banyak sekali, alamat belum dikunjungi, alamat KTP belum dikunjungi, alamat rumah belum didatangi. Terlambat 1 hari saja, dikunjungi belum ke rumahnya, rumahnya belum didatangi, sudah disebar ke kontak daruratnya, rame kontak daruratnya. Bilang, Pak, ini saya dihubungi oleh pihak Kredit Pintar, saya nggak tahu loh. Ini Bapak dihubungi atas nama Bapak. Ya, seperti itu. Karena mereka sebenarnya malas untuk melakukan kunjungan ke nasabah. Jadi mereka mengambil jalan pintas dengan cara menghubungi kontak darurat. Padahal sebenarnya harus dilakukan dulu visit. Kenapa ini sampai nasabah tidak membayar? Tapi kalau sudah sampai seperti itu sudah tidak layak lagi dibayar. Kalau Anda sudah dipermalukan sedemikian rupa, bahkan ada beberapa kasus ya sampai dihubungi seluruh kontak HP-nya. Kontak HP-nya hampir semuanya dihubungi. Barusan saya sebelum tag video ini, saya mendapati ada seorang akademisi, ya, ada seorang dosen yang dipermalukan sedemikian rupa sampai keluar kontak darurat di telepon, sampai keluar kontak darurat di WhatsApp. Dan dibuka semua utangnya. Lalu saya bilang, nggak usah dibayar sekalian. Biarkan mereka yang menyebarkan itu datang ke rumah Anda untuk minta klarifikasinya, untuk minta maaf. Ya nanti terserah Anda mau melakukan apa kalau mereka sudah datang. Karena namanya hutang, khususnya pinjaman online, itu ada komponen denda, ada bunga-bunga lainnya yang timbul karena Anda terlambat. Anda sekarang pokoknya Anda pasti harus bayar kan uang pokoknya ya, uang pokok pinjaman. Lalu setelah telat 1 hari, berarti Anda harus membayar bunga dong, denda-denda lainnya ya yang muncul. Lalu keterlambatan 2 hari, 3 hari, seminggu, ada lagi kan? Pasti terus mengikuti karena denda itu terus mengikuti Anda. Terus mengikuti cicilan Anda ketika Anda terlambat. Lalu sekarang ditambah lagi bebannya dengan cara dipermalukan. Oh no, ya. Kalau saya tidak akan menyelesaikan hal seperti itu. Saya akan bayar seluruh tunggakan atau seluruh cicilan angsuran yang tertunggak kalau misalnya orangnya datang ke rumah. Ya, itu kalau misalnya sudah mempermalukan. Kalau sudah mempermalukan, suruh datang orangnya datang ke rumah untuk pertanggungjawabkan terkait masalah menyebarkan data pinjaman kita yang belum kita selesaikan. Paham sampai sini? Oke teman-teman semua, terjawab sudah ya. Walaupun Anda tidak puas karena Anda belum pasti apakah ini bangkrut atau tidak dari Kredit Pintar, tapi saya mencium aroma-aroma. Saya mencium sesuatu. Mencium apa? Anda pasti tahu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman terjawab semua dan mudah-mudahan teman-teman semua disehatkan ya. Saya mendoakan kalian agar kalian dalam situasi masa sulit seperti ini bijaklah untuk mengambil keputusan. Jangan aneh-aneh. Aneh-anehnya apa? Jangan gali lubang tutup lubang kawan. Susah sih susah ya. Masalah itu sedang terjadi. Tapi jangan melakukan tindakan yang nekat. Yang jelas sekali bahayanya sudah Anda ukur dan sudah Anda takar. Jangan melakukan hal-hal yang konyol. Melakukan gali lubang tutup lubang tidak akan pernah menyelesaikan suatu masalah. Tapi akan menimbun masalah ya. Masalah akan makin numpuk dengan gali lubang tutup lubang. Ingat, stop riba. Kita benahi diri, kita istiqomah, kita hijrah. Jangan lagi ngutang ya. Jangan lagi ngutang. Ngutang adalah sesuatu hal yang keliru, kesalahan fatal. Dan jangan pernah Anda lakukan. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain namanya pinjol, jangan mau nyobain pinjol ya. Emang kelihatannya mudah. Aksesnya sangat cepat. Sepersekian menit sudah cair ke rekening. Tapi deritanya seumur hidup, malunya ampun-ampunan. Ya, jangan pernah mau ya kalian nyentuh lagi yang namanya pinjol, khususnya bagi yang sudah, yang belum jangan pernah noleh. Pinjol langsung noleh ya, tidak usah dilihat. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua menjadi tambah wawasan ya setelah melihat video ini, dan mudah-mudahan kalian semua Allah berkahi segala rezekinya ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa kita doa dulu agar apapun yang akan kita lakukan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Yuk kita berdoa. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih, ya Maha Penyayang, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami. Ampuni dosa seluruh keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, para penonton yang saat ini setia menonton video ini ya Allah. Ya Allah, berkahi rezeki mereka. Berkahi atas setiap aktivitas, usaha dan ikhtiar mereka ya Allah.
Berikan mereka kesehatan yang terbaik, agar mereka dapat dengan lancar mengais rezeki-Mu ya Allah. Dekatkan mereka dengan rezeki-rezeki-Mu yang halal. Jauhkan mereka ya Allah dari rezeki-rezeki yang haram, rezeki-rezeki yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, berikan mereka solusi yang terbaik atas semua permasalahan yang saat ini terjadi. Berikan mereka ketenangan hati ya Allah. Berikan mereka kedamaian, agar apapun yang terjadi saat ini, intimidasi, caci maki via WhatsApp, telepon, ataupun SMS, mereka ikhlas menerimanya. Dan ini adalah sebagai konsekuensi atas kelalaiannya untuk mengambil riba pinjaman online. Berkahi langkah-langkah kami, berikan kami rezeki-rezeki terbaik, rezeki yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudahi saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf untuk kalian semua ya atas kehilapan apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan, kehilapan hanyalah milik manusia semata, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!